Selamat datang di Fisikang Mar Channel, tempat belajar fisika di dunia maya. Semoga hasilnya nyata. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar usaha, energi, dan daya. Simak penjelasannya berikut ini. Dari contoh video tersebut, maka kita bisa menyimpulkan apa itu usaha menurut fisika. Usaha adalah transfer energi melalui gaya yang menyebabkan benda berpindah. Lalu bagaimana kita bisa menghitung besar usaha pada sebuah benda? Jika sebuah balok di atas bidang datar ditarik dengan gaya F, membentuk sudut theta dengan bidang horizontal, maka benda akan berpindah sejauh delta X atau S. Berapa besar usaha pada balok ini? Nah, kita ingat bahwa gaya yang menghasilkan usaha adalah gaya yang searah dengan perpindahan, yaitu F cos theta. Sehingga W sama dengan F S cos theta. Dengan keterangan, W-nya adalah usaha dengan satuan Joule, kita singkat J. F adalah gaya, satuannya Newton. S itu perpindahan dengan satuan meter, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara F, gaya, dengan perpindahan S. Dari komponen besaran penyusunnya, maka satuan dari Joule ini sama juga dengan Newton meter. Lalu bagaimana jika usaha ini dilakukan oleh beberapa gaya? Perhatikan, misalkan balok di bidang datar ditarik dengan gaya F. Jika permukaan bidang ini kasar, maka akan muncul gaya gesekan yang berlawanan dengan gaya F. Di situ juga ada gaya berat V dan memunculkan gaya normal N. Benda akan berpindah ke kanan searah dengan gaya F sejauh S. Maka usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya, yang pertama adalah oleh gaya F ini, sama dengan F kali S, nilainya positif, karena searah dengan perpindahan. Bagaimana yang dilakukan oleh gaya gesek? Usahanya adalah negatif, karena berlawanan dengan arah perpindahan, atau secara matematis diperoleh dari Fs cos 180. Ya, jadi F-nya 180 derajat terhadap perpindahan. Lalu gaya normal dan gaya berat tidak menghasilkan usaha atau usahanya 0, karena ini sudutnya 90 derajat terhadap perpindahan. Sehingga bisa kita simpulkan nilai dari usaha bisa positif, yaitu jika gaya searah dengan perpindahan. Bernilai negatif jika gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Dan bernilai 0 jika gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Sehingga usaha total dari sistem ini adalah usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya yang bekerja pada benda itu. Ya, tergantung ada berapa gaya, nanti ada berapa usahanya. Usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya pada suatu benda sama dengan jumlah usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Berikutnya, menghitung usaha berdasarkan grafik. Kita bisa lakukan itu jika ada sebuah grafik yang menunjukkan gaya konstan yang bekerja pada sebuah benda dan menghasilkan perpindahan dari X1 ke X2. Kemudian ada gaya yang tidak konstan, ya. Jadi gayanya berubah ini semakin kecil. Kalau ini gaya konstan tetap, kalau ini tidak konstan berarti berubah semakin kecil, menghasilkan perpindahan X1 ke X2 atau delta X-nya. Kita ingat lagi tadi bahwa rumus usaha adalah F kali S, ya, gaya kali perpindahan. Maka sesungguhnya menghitung usaha sama saja dengan menghitung luas daerah yang diarsir di bawah grafik Fx ini. Jika gayanya konstan, maka terbentuk luas daerah yang diarsir seperti ini adalah
sebuah persegi, kalau di sini adalah sebuah segitiga siku-siku. Maka usaha yang dilakukan sama dengan luas daerah yang diarsir ini. Kita lanjutkan dengan energi. Apa itu energi menurut fisika? Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dengan satuan Joule. Di dalam fisika banyak energi ya. Kita tahu ada energi listrik, energi kalor, energi mekanik ya, yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Yang kita pelajari di sini adalah berkaitan dengan usaha, yaitu energi mekanik yang terdiri dari energi potensial. Yang di sini kita pelajari adalah energi potensial gravitasi, ya EP, yang kita rumuskan sama dengan mgh. Dan energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Jadi ketinggian dari benda itu mempengaruhi energi potensialnya. Dengan M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Suatu benda jika pada ketinggian yang berbeda-beda memiliki energi potensial yang berbeda pula. Kemudian energi kinetik atau EK secara matematis dirumuskan setengah mv kuadrat, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya atau karena kecepatannya. Kita lihat di sini yang berpengaruh adalah V-nya, sehingga semakin besar V atau kecepatan suatu benda, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda tersebut. Energi potensial ditambah energi kinetik, ya, yaitu energi total adalah energi mekanik. Dengan rumusnya EM sama dengan EP plus EK. Ya, jadi itu adalah energi total sistem. Bagaimana hubungan usaha dengan energi? Ya, kita lihat, misalkan sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H, ya. Mula-mula di H1, kemudian sampai ke tanah, misalkan di sini H2. Ada kecepatannya, mula-mula V1, dan sampai tanah adalah V2. Pada ketinggian H1 ada EP1, dan V1 menghasilkan EK1, energi kinetiknya. Demikian juga pada posisi kedua, menghasilkan energi potensial 2 dan EK2. Usaha yang dilakukan oleh benda ini sama dengan min delta EP, yaitu sama dengan mg delta H atau mg H2 min H1. Dengan mg ini kan sama dengan gaya, ya, gaya berat atau F atau W boleh. Dan H2 min H1 adalah S, sehingga F kali S ini adalah usaha. Jadi usaha merupakan perubahan energi potensial. Kemudian dari perubahan energi kinetik ini, ya, karena perubahan kecepatan itu juga menghasilkan usaha, sehingga usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kita lihat dari perubahan kecepatannya ini kan 2AS. Kita ingat di persamaan gerak lurus berubah beraturan, ya. V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2AS. Setengah M kali 2S itu sama saja dengan MAS. M kali A adalah F, kemudian dikalikan S itu sama dengan W. Sehingga usaha merupakan perubahan energi kinetik. Kita lanjut dengan hukum kekekalan atau kelestarian energi mekanik. Tadi ketika benda di posisi A di atas, ya, itu menghasilkan EPA dan EKA. Di posisi B di bawah, bagian bawah, ya, menghasilkan EPB dan EKB. Kalau kita perhatikan
Di posisi teratas ini tadi, itu adalah energi potensial terbesar atau maksimum. Dan karena awal benda dijatuhkan itu kecepatannya 0, ya, belum ada kecepatan, sehingga energi kinetiknya masih 0. Jadi, ketika energi potensialnya maksimum, maka energi kinetiknya 0. Ya. Sebaliknya, di bagian bawah, sampai bawah ini benda mengalami kecepatan paling besar, sehingga energi kinetiknya maksimum. Dan pada posisi paling bawah ini, karena acuan tanah berarti ketinggiannya sudah 0, maka energi potensialnya 0. Sehingga di posisi B, energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya yang 0. Kita perhatikan bahwa semakin ke bawah, ya, kalau grafik ini saya tunjukkan ini, luasannya semakin menyempit, itu menunjukkan bahwa energi potensialnya semakin kecil, semakin ke bawah, dan kebalikannya energi kinetiknya semakin ke bawah, semakin besar, karena benda bergerak semakin cepat. Jumlah energi kinetik dan energi potensial ini selalu tetap jika tidak ada gaya-gaya dari luar yang mempengaruhi usaha dari luar. Jadi, kita mengabaikan gesekan misalkan, itu kan usaha luar yang kita abaikan, sehingga karena MA tadi EPA plus EKA dan MP itu EPB plus EKB ini besarnya sama, maka kita sebut sebagai hukum kekekalan atau kelestarian energi mekanik. Ya, energi mekanik awal sama dengan energi kinetik akhir pada sebuah benda. Yang terakhir, kita bahas tentang daya atau power. Daya adalah besar usaha yang dilakukan per satuan waktu. Dengan rumusan secara matematis, P sama dengan W per T. Dengan keterangan bahwa P adalah daya, satuannya watt, W usaha, satuan joule, dan T waktu, satuannya sekon, sehingga satuan watt ini sama saja dengan joule sekon, ya, joule per sekon, ya, joule per sekon, karena W per T. Jadi watt sama saja dengan joule per sekon, ya, energi per satuan waktu. Kita contohkan pada daya peralatan elektronik, misalkan lampu 10 watt, itu artinya lampu yang membutuhkan atau menyerap energi listrik 10 joule tiap sekon, yang akan diubah menjadi, ya, yang kita harapkan adalah energi cahaya. Tetapi jangan lupa bahwa itu juga menghasilkan kalor. Jadi tidak semuanya dirubah menjadi energi cahaya. Dengan melihat rumusan ini, kita tahu bahwa semakin besar daya peralatan elektronik, maka membutuhkan energi listrik yang semakin besar tiap sekonnya. Konsekuensinya tentu semakin besar untuk pembayaran biaya listriknya. Ya, jadi kita tahu ya secara keseharian bahwa kalau peralatan elektronik itu dayanya besar, butuh energi listrik yang besar, dan berkonsekuensinya adalah biaya listriknya semakin besar. Kemudian untuk 1 watt ini adalah 1 joule per sekon, tadi sudah saya sampaikan. Ada satuan lain dari satuan daya adalah, ini biasanya dipakai untuk mesin-mesin ya, itu satuan horsepower atau daya kuda. Yang besarnya 1 HP atau 1 daya kuda itu sama dengan 746 watt. Atau biasanya untuk mempermudah penghitungan dibulatkan menjadi 750 watt. Itu yang kita pelajari kali ini. Lain waktu kita akan latihan soal untuk memperdalam materi dan pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.